come up to meet you. Perkenalkan, nama saya Katron 2, NIM 2003-02-0076, kelas 1C, semester 1, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2020-2021. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas review buku mingguan ke-11. Perspektif teoritis terkini tentang kota dan masyarakat. Para sosiolog beranggap bahwa kota telah mengalami perubahan besar sejak awal sosiologi perkotaan hingga tahun 1970-an. Paradigma semut atau cara pemahaman yang dominan dalam penelitian perkotaan adalah teori ekologi manusia. Teori ini yang dikembangkan di University of Chicago menafsirkan kehidupan dan bentuk kota sebagai perpanjangan dari proses alam. Asumsi terpenting ekologi manusia adalah bahwa kota itu seperti isme organ hidup yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Perubahan pola penggunaan lahan atau lokasi permukiman dianggap didorong oleh persaingan memperebutkan ruang di mana kelompok yang dapat menawar lebih banyak untuk ruang dapat memperoleh lokasi yang lebih baik. Ekologi manusia menghasilkan banyak sekali penelitian, mengeksplorasi banyak masalah dan proses perkotaan. Namun, pada 1970-an, masalah perkotaan baru dan realitas baru mendorong para peneliti untuk mempertanyakan keberlanjutan manfaat ekologi manusia sebagai alat penelitian. Kemunculan ekonomi politik. Pada tahun 1970-an, beberapa sosiolog Prancis mengalihkan perhatian mereka ke studi perkotaan, dan beberapa dari karya awal ini diterjemahkan untuk audiens yang berbahasa Inggris. Sosiolog Prancis mencoba memahami hubungan antara pasar real estate, pemerintah, dan kebijakan sosial yang mengakibatkan pergolakan besar di perkotaan. Tulisan-tulisan baru ini memicu serangkaian konferensi dan publikasi yang mempertemukan para sarjana agenda penelitian bersama dan perspektif teoritis yang dikenal sebagai ekonomi politik. Munculnya pendekatan politik ekonomi di Amerika Serikat mungkin dapat dimulai dari tahun 1976, ketika Harvey Molotov menerbitkan artikel yang dimulai koleksi ini, Kota sebagai mesin pertumbuhan menuju ekonomi politik tempat Molotov menggunakan ekonomi ketidaksetaraan sosial dan ras, upah real meningkat, sejumlah sarjana lain pengangguran relatif rendah, dan kelas menengah berkembang. Pada saat yang sama, pemerintah nasional di Eropa dan Amerika Utara melembagakan sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, pensiun hari tua, dan tunjangan kesejahteraan anak. Secara bertahap, selama periode pasca perang, ekonomi dunia berubah dengan cara yang mengguncang ekonomi industri. Perubahan ini yang umumnya dikenal sebagai restrukturisasi ekonomi, melibatkan tiga kecenderungan yang mengubah ekonomi dan struktur sosial negara industri, yaitu pergeseran dari manufaktur ke jasa sebagai mesin ekonomi, perubahan proses produksi karena teknologi dan bentuk organisasi baru, serta globalisasi dan penyebaran trialisasi industri di seluruh dunia. Gender dan penelitian perkotaan. Sosiolog perkotaan secara tradisional melihat kota melalui lensa ras, etnis, dan kelas sosial. Sampai tahun 1980-an, mereka jarang membahas atau mempelajari cara-cara di mana pria dan wanita menjalani kehidupan yang berbeda atau mengalami realitas yang berbeda. Studi awal gender, terutama yang berasal dari ahli geografi feminis di Inggris Raya dan Kanada, menyelidiki perbedaan empiris dalam kesehatan kedua jenis kelamin. Peneliti mulai membahas cara perencanaan kota, membuat asumsi tentang komposisi rumah tangga yang layak,
menyusun jalur transportasi yang mengutamakan pola kerja laki-laki, dan mendorong pemisahan rumah dari sekolah, toko, dan kebutuhan sehari-harinya. Berdasarkan studi empiris ini, penelitian perkotaan mulai membahas literatur yang lebih luas tentang gender, termasuk pekerjaan perempuan, pola keluarga yang berubah, dan status politik dan ekonomi perempuan. Sebagai contoh, kontribusi Devn Spanyol dalam volume ini dibahas perpotongan 3 variabel, gender, ruang, dan status. Demikian, hal ini tidak hanya berkontribusi pada bagaimana kita memahami perempuan di kota, tetapi juga pada pemahaman kita tentang bagaimana gender bekerja sebagai faktor kunci dalam kehidupan sosial. Postmodernisme dan teori perkotaan. Masa lalu yang begitu penting untuk mengantarkan era baru, era postmodern. Ada beberapa definisi ilmiah tentang postmodernisme yang ada pada beberapa tingkatan. Tingkat pertama adalah arsitektur. Postmodernisme adalah praktik pencampuran sejumlah gaya arsitektur yang berbeda dalam satu bangunan. Pada 1980-an, gaya eklektik ini sebagian besar menggantikan gaya modernis dari kota kaca dan baja sederhana. Tingkat kedua adalah kota itu sendiri. Kota postmodern dianggap terdiri dari banyak pusat tanpa organisasi spasial yang jelas, misalnya Los Angeles. Berlawanan dengan kota industri modern dengan distrik bisnis, pusat dan pinggiran kota sekitarnya, misalnya Chicago. Tingkat ketiga adalah proses berpikir para ahli teori. Sementara modernis menggunakan proses berpikir linear, percaya pada kemajuan, dan mencoba memahami mengapa sesuatu terjadi. Postmodernis menggunakan proses berpikir potong dan tempel atau bunga rampai, melihat banyak realitas yang saling bertentangan secara bersamaan, dan tidak percaya bahwa penjelasan tentang realitas memiliki makna objektif yang berbeda dari makna yang diberikan kepada mereka oleh individu. Globalisasi dan dampaknya pada kota. Globalisasi ekonomi telah melemahkan atau menghilangkan hambatan arus informasi, barang, uang, dan orang-orang melintasi batas-batas negara. Perjanjian perdagangan bebas internasional telah menggantikan tarif dan kontrol imigrasi yang hanya membuat ekonomi nasional agak terisolasi satu sama lain. Globalisasi telah menciptakan lingkungan korporat baru yang membutuhkan koordinasi proses perencanaan dan produksi yang tersebar secara geografis. Paradoksiali, karena perusahaan dan subkontraknya telah tersebar secara geografis, fungsi yang mengontrol proses produksi telah terpusat di kota-kota besar. Fungsi kontrol ini termasuk kantor pusat perusahaan, bank besar, dan layanan keuangan, dan layanan korporat tingkat lanjut lainnya. Globalisasi juga berdampak besar pada tenaga kerja. Di negara-negara industri, banyak pekerja berpengalaman telah dipindahkan dari pekerjaan manufaktur yang stabil dan bergaji tinggi, atau baja misalnya, dan dipaksa bekerja di sektor jasa pada saat yang sama. Posisi manufaktur baru sedang diciptakan di sektor industri yang berupa rendah dan diturunkan peringkatnya, atau pakaian misalnya, di mana pekerja dari negara-negara industri bersaing dengan pekerja di seluruh dunia. Perubahan ekonomi perkotaan. Pada tahun 1975, restrukturisasi ekonomi ditambah dengan globalisasi yang intensif telah memberikan pengaruh yang besar pada jenis pekerjaan yang tersedia di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara industri lainnya. Karena pekerjaan industri telah menurun, pekerjaan telah tumbuh di industri seperti teknologi komputer, layanan medis, layanan perusahaan, perhotelan, dan pariwisata.
pekerjaan ini cenderung bergaji sangat tinggi atau sangat rendah. Situasi pekerjaan saat ini adalah bahwa pekerja yang berpendidikan tinggi menemukan peluang mereka meningkat, sementara pekerja dengan pendidikan yang kurang dari perguruan tinggi melihat peluang untuk pekerjaan yang stabil dan bergaji baik menurun. Akibat perubahan tersebut, data pendapatan menunjukkan bahwa ketimpangan sosial semakin meningkat. Kelas menengah yang di Amerika Serikat tumbuh hingga 1973 telah menyusut sejak saat itu, dan proporsi populasi yang kaya atau miskin telah meningkat. Sebagai tanggapan terhadap perubahan ekonomi perkotaan, banyak kota telah mengadopsi strategi pembangunan ekonomi dan untuk menarik dan mempertahankan lapangan kerja. Kemiskinan yang terkonsentrasi. Ketika pinggiran kota tumbuh dan bisnis pindah keluar kota, beberapa lingkungan perkotaan ditinggalkan dengan sedikit atau tanpa sumber daya ekonomi. Daerah yang paling terpukul adalah lingkungan dalam kota, yang menggabungkan tingkat kemiskinan yang tinggi dengan jumlah besar penduduk ras minoritas atau terutama Afrika Amerika. Para peneliti telah mencari penyebab kemiskinan yang terkonsentrasi, menyelidiki apakah tingkat pengangguran yang tinggi di daerah-daerah tersebut adalah hasil dari ketidaksesuaian antara pekerjaan yang tersedia dan keterampilan penduduk. Menurut garis pemikiran ini, penduduk perkotaan yang berpendidikan rendah tidak dapat memenuhi syarat untuk pasar tenaga kerja perkotaan berketerampilan tinggi dan sedang tumbuh. Mereka juga tidak dapat dengan mudah mengakses pekerjaan pabrikan dan retail tingkat awal yang telah pindah ke pinggiran kota. Pemisahan kelas sosial dan hubungan perkotaan pinggiran kota. Selain polarisasi pendapatan ini, masyarakat dengan berbeda pengenalan yang sosial semakin terbagi secara spasial ke dalam komunitas pemukiman yang berbeda. Pemisahan ini terjadi tidak hanya di dalam kota, tetapi lebih signifikan di seluruh wilayah metropolitan yang semakin terfragmentasi dan tersebar secara geografis. Masalah sosial yang disebabkan oleh perubahan ekonomi perkotaan dan peningkatan segregasi di kelas diperburuk dengan berlanjutnya segregasi ras dan etnis. Pemisahan tempat tinggal rasial, banyak penelitian menunjukkan hanya disebabkan sebagian kecil oleh perbedaan ekonomi antara ras. Ekologi manusia, peta sebagai mosaik minat. Molotow telah berargumen di tempat lain bahwa setiap bidang tanah memiliki suatu kepentingan dan bahwa setiap lokasi tertentu dengan demikian merupakan kumpulan dari kepentingan berbasis lahan. Artinya, setiap tanah atau orang yang sebaliknya memiliki kepentingan dalam penggunaan prospektif sebidang tanah tertentu memikirkan masa depan tertentu untuk bidang tersebut yang entah bagaimana terkait dengan kesejahteraannya sendiri. Restrukturisasi perkotaan dan ekonomi imperatif. Teori restrukturisasi ekonomi relatif baru yang dimulai pada tahun 1970-an, restrukturisasi adalah upaya sistem untuk menyelesaikan krisis. Bagian dari restrukturisasi itu melibatkan pergeseran lokasi geografis produksi, konsumsi, dan tempat tinggal yang memiliki implikasi besar bagi kota. Menurut pandangan ini, ekonomi kota telah mencerminkan perubahan global dan ekonomi penghasil barang menjadi ekonomi penghasil jasa. Meskipun hanya ada sedikit pergeseran dalam produk akhir dari barang ke jasa, telah terjadi pergeseran besar dalam pekerjaan dari produksi barang ke penyediaan jasa. Dari logika global menjadi variasi nasional. Istilah modal adalah abstraksi yang perlu diuraikan karena sektor modal yang berbeda berperilaku berbeda dengan berfokus pada usaha industri. Pretesiel berpendapat bahwa para ahli teori transisi dari Fordist ke produksi fleksibel telah mengabaikan sektor utama ekonomi
yang tidak pernah mengadopsi metode produksi Fordis, termasuk sebagian besar sektor jasa atau termasuk modal keuangan, produksi militer, infrastruktur publik, dan perumahan. Ruang dan status. Sampai tahun 1980-an, sosiolog perkotaan secara virtual mengabaikan isi gender dan dampaknya pada kehidupan perkotaan masyarakat. Depn Spanyol meneliti cara-cara di mana ruang tertentu diidentifikasikan sebagai pria atau ruang perempuan, yaitu mereka adalah ruang gender. Dia berpendapat bahwa spasial pemisahan antara jenis kelamin memperkuat dan memperburuk perbedaan gender karena sering digunakan untuk mengecualikan perempuan dari pengetahuan dan pengalaman yang memberikan status dan kekuasaan kepada laki-laki. Lembaga tata ruang. Selama siklus hidup, setiap orang mengalami satu atau lebih lembaga, keluarga, pendidikan, dan angkatan kerja. Sebuah lembaga dalam istilah sosiologis mengacu pada serangkaian kegiatan berpola yang diselenggarakan di sekitar produksi hasil sosial tertentu. Misalnya, keluarga adalah lembaga karena diorganisir untuk memproduksi generasi yang akan datang. Keluarga dan tempat tinggal terpisah. Masyarakat non-industri sering memisahkan wanita dan pria di dalam tempat tinggal tersebut. Dalam rumah purum yang khas, misalnya ruang domestik dibagi menjadi kanan, kiri, laki-laki, perempuan, dengan nilai yang lebih tinggi dikaitkan dengan area dan objek yang terkait dengan kanan, laki-laki, dan nilai yang lebih rendah terkait dengan kiri, perempuan. Berbagai alasan budaya, agama, dan ideologis telah digunakan sepanjang sejarah untuk membenarkan segregasi gender. Pendidikan di sekolah terpisah. Dalam masyarakat non-industri, gubuk laki-laki seremonial adalah tempat pendidikan formal. Gubuk adalah tempat laki-laki mengajari anak laki-laki teknik berburu, memancing, berperang, dan ritual keagamaan. Angkatan kerja dan tempat kerja yang terpisah. Pembagian kerja dan masyarakat non-industri secara bersamaan spasial dan gender laki-laki dan perempuan cenderung melakukan tugas berbeda yang dibagi secara konsisten sesuai stereotip peran gender. Laki-laki ditugas untuk berburu, memancing, dan perempuan ditugaskan untuk memasak dan merawat anak-anak. Sekian dari saya. Thank you. Rawi beat, jujusan bilang kalau sayang